di Jakarta. Presiden menyoroti masih banyaknya permasalahan mengenai perizinan yang menghambat sektor usaha, terutama pada investor. Presiden berjanji akan kembali mendorong niat semua pihak untuk turut membawa Indonesia menjadi kekuatan ekonomi terbesar kelima di dunia. 5 tahun ke depan, mohon maaf, saya udah nggak ada beban. Saya udah nggak bisa nyalonkan lagi. Jadi apapun yang paling baik, terbaik untuk negara akan saya lakukan. Welcome back to my channel GSWV. Bagi Anda yang baru menemukan channel saya ini pertama kali, silahkan Anda tekan tombol subscribe, tombol merah ini ya, tekan, serta notifikasinya, tombol loncengnya paling atas, supaya Anda mendapatkan info terbaru dari GSWV, serta like, share, serta komentar. Kita berdiskusi di komentar, dan saya ada satu acara membacakan komentar-komentar netizen. Jadi pastikan komentar yang indah. Di Jakarta, Presiden menyoroti masih banyaknya permasalahan mengenai perizinan yang menghambat sektor usaha, terutama pada investor. Dengan rumitnya birokrasi dan banyaknya lembaga perizinan, justru dapat menghambat peluang Indonesia untuk masuk dalam kekuatan ekonomi terbesar kelima di dunia. Joko Widodo juga menyoroti banyaknya lembaga di Indonesia yang justru tak memiliki kontribusi signifikan terhadap negara. Untuk itu, Presiden berjanji akan kembali mendorong niat semua pihak untuk turut membawa Indonesia menjadi kekuatan ekonomi terbesar kelima di dunia. 5 tahun ke depan, mohon maaf, saya udah nggak ada beban. Saya udah nggak bisa nyalonkan lagi. Jadi apapun yang paling baik, terbaik untuk negara akan saya lakukan. Selain menyoroti permasalahan perizinan dan birokrasi, Presiden juga menggarisbawahi pembangunan sumber daya manusia yang masih harus dituntaskan. Oke, menanggapi dari apa yang dikatakan Bapak Presiden tadi, bahwasanya memang beliau sudah sangat luar biasa, apalagi di masa jabatan beliau yang terakhir ini, beliau sudah nggak bisa mencalonkan lagi, dan do your the best, yang akan dilakukan adalah yang terbaik apapun itu untuk Indonesia. Jadi semacam itu. Terus hubungannya kenapa kok video ini saya masukkan ke dalam satu bahasan yang menurut saya sangat penting. Jadi bahwasanya seperti ini, saudaraku, bisnis kejujuran. Saya melihat saya sering ngobrol, sering sharing di grup ini, saya sering sharing di YouTube saya ini, bahwasanya memang ada yang semacam ditutup-tutupi seperti itu, yang saya katakan tidak dijujurkan kepada semua member, sehingga member merasa terbodohi, merasa tertipu, dan seterusnya. Dan masuk akal, kita mau bicara apapun bebas-bebas aja semacam itu. Dan kalau kita melihat, saya udah mengatakan bisnis sabar. Kita mungkin sebagai VTuber sudah sangat sering sekali lah kita mendengarkan setengah langkah lagi, selangkah lagi, seperempat langkah lagi, seperdelapan langkah lagi, semacam itu. Yang setuju dengan video saya bisa like ya. Kemudian ketika kita tanya terus, saya kemarin postingan saya, alhamdulillah saya mengambil dari My Future Business School, dan beliau memberikan sebuah motivasi. Itu pun komentarnya orang-orang, saya sudah tidak butuh motivasi, tapi saya butuh launching, semacam itu kan. Jadi intinya apa, saudaraku? Intinya setelah saya mengatakan bisnis sabar, kita sudah sering bahasanya di PHP-in kan, semacam itu. Maka kita juga harus menjalankan bisnis yang jujur. Kemarin yang menggembarkan kita, PLC dibubarkan. Saya sampaikan di 5 berita heboh kemarin kan, PLC dibubarkan. Kemudian setelah itu banyak lagi kan. Ini kalau PLC ini bubar, otomatis ini VTube juga akan bubar, semacam itu. Maka kita juga harus positive thinking ya, dalam artian memang PLC dibubarkan ini karena sudah tidak ada referral. Jadi untuk apa fungsinya PLC, buat apa wong nggak ada referral kan?
maka khusus di Fitup itu nanti memang tidak ada PLC semacam itu. Wajar, dan ini adalah yang disyaratkan oleh regulator. Kita kembali kepada video awal, regulator, pemerintah. Saya kalau tidak salah udah ada 2 video nih tentang Bapak Jokowi yang beliau bagaimana caranya SDM ini dinaikkan. Bagaimana ada kecerdasan untuk menganalisis sebuah perizinan, jangan berbelit-belit, jangan berdele-dele dan seterusnya. Itulah yang sering dikatakan beliau, dan beliau do your best totalitas bagaimana caranya Indonesia ini bisa menjadi nomor 5 di dunia secara ekonomi. Semacam itu kan sangat jelas sekali. Nah, dari pembicaraan saya stop sampai di sini, saudaraku. Bagi Anda yang punya harapan apapun kepada manajemen, bisa tulis di komentar. Ya kan? Nanti siapa tahu bisa saya bacakan ya komentar Anda. Terus ketika ada usul apa, tulis ya. Apa ide Anda semacam itu. Kalau saya sendiri menyarankan sebuah kejujuran. Bisnis kalau kita jujur enak. Dan kejujuran inilah yang nanti akan menyelamatkan. Sebenarnya kita ada di tahap mana sih? Sebenarnya kita ada di fase mana, etape mana yang harus kita lalui gitu kan. Kita tidak perlu langkah sampai langkah berapa, tapi ini kita sampai di sini. Dan satu hal yang menjadi penting bagi saya, intinya ada beberapa hal yang misalnya nih saya kasih contoh, khusus di Mega Kopi banyak barang yang belum datang. Ini tolong dikasih konfirmasi dari pihak manajemen ya. Oh, ini belum datang karena ini. Ya kita jujurkan aja, apa mungkin barangnya belum ada atau masih di pengiriman atau apa. Karena ada yang banyak yang sudah datang, ada yang belum datang. Kemudian ada yang mau Mega Kopi tapi BRI-nya dihapus. Nah, semacam ini. Kasih konfirmasi, oh iya ini rekening BRI memang dihapus, yang ada tinggal ini karena ini. Nah, itu kejujuran. Hal yang kecil saja semacam itu nanti akan memberikan sebuah ketenangan, karena kejujuran ini adalah wujud satu tanggung jawab kita yang memiliki 17 juta anggota, kan semacam itu saudaraku. Yang setuju bisa like. Kemudian ada lagi juga yang masih menanyakan, ini saya mau Mega Kopi tapi saya nggak bisa login. Nah, ini bisa jadi diberikan satu keterangan lagi dan seterusnya. Jadi ini hal-hal yang kecil, dan saya kenapa harus menyebutkan itu karena yang banyak saya baca di komentar adalah perkara-perkara itu. Kalau yang dari haters, dia menghujat, dia menghina, itu sudah kerjaan mereka, tidak begitu saya respon. Yang penting semoga Anda semuanya sehat, ya kan. Bisa komentar, syukur-syukur besok komentar yang baik. Jadi bisnis kejujuran yang dikatakan regulator, kalau dari paling tinggi, kalau Republik Indonesia kan Pak Jokowi sudah kan, beliau mengatakan ayo jangan dipersulit dan seterusnya, sudah begitu. Kemudian yang dari perusahaan, ya kan, dari manajemen Fitup sudah berusaha, ini di mana kesalahannya gitu loh, regulator yang mana. Maka kalau ada kejujuran, insya Allah kita member ini, sabar kita ini ada apa ya, jalan terang gitu loh. Kita nunggu ini sampai tahap ini gitu. Ya kurang lebih semacam itulah yang ingin saya sampaikan. Semoga dari app bisa mendengarkan. Kalau sekarang sudah tidak ada PLC, leader berarti saya kembalikan kepada manajemen Fitup, kemudian My Future Business School. Terima kasih semua bimbingannya, dan hal-hal yang sepele semacam ini tolong direspon. Dalam artian nanti seperti ini. Jadi dengan cara kejujuran ini kita saya yakin sekali akan berefek beda dibandingkan dengan kita cuma membuat penasaran, kemudian juga justru ada mohon maaf dari member-member yang mengatakan muak dan seterusnya. Jadi harus ada kebijaksanaan, kejujuran, dan nanti yang paling penting, dan saya pikir para pemirsa GSBV semua setuju, yaitu bagaimana bisa tetap launching. Bagi semua yang mendengar, baik dari pihak regulator maupun manajemen yang memiliki kompetensi untuk ini, ayolah segera, ini sudah April dan sudah akhir April juga. Nanti jangan sampai para member ini nanti kecewa lagi semacam itu. Itu dari saya, semoga bermanfaat.
Sehat selalu ya, salam ekstrim.